Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Faisal Putra Laksana dalam channel Crafting Lover. Oke, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan metode cangkok. Cangkok adalah metode perkembangbiakan vegetatif atau tidak melalui perkawinan atau tidak melalui biji. Jadi jika kita mempunyai tanaman dengan varietas unggul, kita bisa menggunakan metode ini untuk memperbanyak atau memproduksi bibit baru. Lantas kenapa kita harus memilih metode cangkok ini untuk memperbanyak tanaman atau bibit baru? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa cangkok memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah bibit hasil cangkok ini relatif cepat berbuah. Kedua, varietas yang dihasilkan akan sama persis dengan induknya. Yang ketiga, metode ini relatif lebih mudah dilakukan walaupun untuk pemula. Dan yang keempat adalah pohon relatif lebih pendek. Dan tanaman yang pendek akan lebih mudah dalam melakukan pemanenan buah. Dan dari keempat kelebihan cangkok di atas, tentu saja ada juga kekurangannya. Di antaranya adalah bibit hasil cangkok rentan terhadap kekeringan. Jadi jika kita kurang penyiraman, maka bibit dari cangkokan ini relatif lebih mudah mati. Yang kedua adalah bibit hasil cangkokan ini relatif lebih cepat mengalami penuaan. Hal ini bersangkutan dengan masa produksi tanaman dalam menghasilkan buah. Yang ketiga adalah perakaran relatif lemah. Jadi semasa baru tanam, ada baiknya kita menggunakan atau memberikan penyangga pada tanaman tersebut, karena perakaran cangkok ini adalah perakaran serabut, bukan perakaran tunjang. Dan yang keempat adalah bagian yang diambil dari tanaman induk relatif lebih besar atau lebih banyak. Jadi bagaimana cara kita untuk menyiasati atau memperbaiki kekurangan pada metode cangkok ini? Berikut adalah cara untuk memperbaiki atau mengurangi risiko dampak buruk dari perlakuan pencangkokan. Jadi di sini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bibit hasil cangkok adalah kita bisa menambahkan akar dari seedling. Baiklah, ini saya sudah menyiapkan sebuah seedling yang akan saya tancapkan pada tanaman hasil cangkokan. Oke, kita ambil bagian seedling secukupnya. Kemudian seedling tersebut kita tanam pada pinggir atau sekitaran batang cangkokan. Usahakan hasil cangkokan ini sudah benar-benar hidup ya guys, atau sudah bisa terkena sinar matahari langsung. Pertama kita paskan seedling dengan hasil cangkokan. Oke, setelah kita tentukan titik di mana pertemuan seedling dan cangkokan, kita lakukan penyayatan pada seedling seperti yang terlihat pada video. Usahakan irisan ini benar-benar lurus dan rata. Oke, kalau untuk mengukur kerataan kita bisa gunakan pisau yang kita pakai. Kemudian bagian yang luar juga kita lakukan penyayatan. Kita luruskan lagi dan kita sayat pada bagian cangkokan. Kemudian kita potong untuk membuat lidah. Lalu kita masukkan seedling tersebut pada sayatan lidah yang kita buat. Kemudian kita lilit
karena posisi seedling dan hasil cangkokan ini harus melakukan penekanan untuk mempertemukan kedua bagian tersebut, maka sambil melilit kita lakukan pemaksaan untuk menyatukan kedua bagian tersebut. Kita beri tekanan secukupnya sambil mengatur posisi seedling dan batang cangkokan. Usahakan kedua bagian benar-benar menyatu. Setelah dipastikan menyatu, lalu kita lilit kembali dengan kondisi plastik yang melebar agar lilitan tersebut kedap udara dan kedap air, agar saat melakukan penyiraman atau terkena hujan, bagian yang kita lilit atau bagian sambungan tidak terkena air. Dan ini adalah cara atau contoh jika kita sudah terlanjur mencangkok dengan cara biasa. Kita bisa menambahkan seedling yang sudah kita bungkus dengan plastik dan lalu kita tancapkan pada batang yang kita cangkok. Metode ini biasa kita sebut dengan metode sisip akar. Jadi dengan perlakuan ini, di samping kita mendapatkan akar cangkokan, juga kita mendapat akar tambahan berupa akar dari seedling. Oh ya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah akar seedling yang kita tancapkan di sini ukurannya jauh lebih kecil daripada batang cangkokan. Sebenarnya ini tidak masalah karena seiring bertambahnya waktu, ukuran seedling yang kita tancapkan ini juga akan mengalami penyesuaian ukuran dengan ukuran batang cangkokan. Jadi kedepannya ukuran kedua batang tersebut akan sama. Baiklah, sejenak akan saya ulas tentang kekurangan bibit hasil cangkok. Untuk poin ke-1, 2, dan 3 dengan cara perlakuan sisip akar ini sudah berhasil teratasi. Tinggal poin yang keempat, bagaimana agar resiko buruk pencangkokan ini tidak berdampak serius pada tanaman induk. Sebenarnya caranya sangat mudah. Cara yang saya lakukan selama ini adalah saya mencangkok pada bagian batang yang dalam proses pruning atau pemangkasan batang tersebut sudah selayaknya untuk di pruning. Jadi daripada dibuang dalam kegiatan pruning atau pemangkasan, ada baiknya kita lakukan pencangkokan. Jadi kesimpulan pada video ini adalah perlakuan sisip akar dapat mengurangi efek negatif dari perlakuan cangkok. Jadi bibit yang kita hasilkan dari perlakuan cangkok benar-benar bibit unggul baik dari varietas maupun ketahanan hidup. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.